Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rayhan Syah Muhadzib dengan NIM 15036200085 akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang berjudul menganalisis dan menyusun sintaks pada model pembelajaran yang cocok pada salah satu mata kuliah pelajaran di SMK. Eh, eh, Ini adalah beberapa daftar isi yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, yang kedua ada model dan strategi pembelajaran yang cocok, yang ketiga ada sintaks, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dan mata pelajaran yang saya ambil yaitu aplikasi perangkat lunak dan perancang interior gedung. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dan kedua itu memahami kebutuhan pekerja desain interior, memahami prinsip desain interior, menerapkan gaya dan tema, memahami material, ornamen dan bahan finishing interior, menganalisis bahan finishing interior, menganalisis material dan ornamen dekorasi interior, menerapkan gambar interior, memahami jenis-jenis perangkat lunak, memahami tampilan dan manajemen pengelola file, memahami prinsip dasar gambar dua dimensi, menerapkan perintah aplikasi penggambaran dua dimensi, menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi, mengevaluasi hasil printout gambar, memahami prinsip pada gambar tiga dimensi, menerapkan perintah penggambaran tiga dimensi, menerapkan material editor penggambaran tiga dimensi. Nah, setelah itu yang kedua ada model pembelajaran. Model pembelajaran model pembelajaran yang dapat dipakai untuk mata pelajaran ini adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Problem based learning atau PBL adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang memberikan kondisi belajar aktif pada peserta didik. Nah, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya, mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Dalam proses belajar mengajar menggunakan model problem based learning atau PBL, siswa dilatih untuk mampu menggantikan bentuk persaingan dengan saling kerjasama, melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Mereka dapat berdiskusi, menyampaikan gagasan dan konsep. Nah, setelah itu ada strategi pembelajaran. Strategi pelajaran yang dapat digunakan untuk mata pelajaran ini adalah problem berbasis proyek atau project based learning. Project based learning, pembelajaran basis proyek atau project based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menerapkan berbagai strategi peningkatan keterampilan. Nah, karena pada mata pelajaran ini siswa itu dituntut untuk dapat menghasilkan suatu produk yaitu sebuah market di akhir semester nanti. Nah, yang ketiga itu ada sintaks, tahap atau langkah-langkah pada sintaks ada beberapa, yaitu yang pertama proses orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua ada mengorganisasi peserta didik, yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Nah, langkah kerja dan sintaks yaitu yang pertama, sintaksnya itu orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan gurunya itu menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Kegiatan peserta didiknya yaitu diberi permasalahan oleh guru atau permasalahan diungkap dari pengalaman peserta didik. Yang kedua ada mengorganisasi peserta didik. Kegiatan gurunya yaitu guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta kelompok dan membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.
Kegiatan peserta didiknya yaitu melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan melakukan hal-hal berikut. Antara lain yang pertama itu mengklarifikasi masalah, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga itu melakukan tukar pikiran berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, dan menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok sintaksnya. Kegiatan gurunya yaitu mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Setelah itu kegiatan peserta didiknya, yaitu melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat melakukannya dengan cara mencari sumber di perpustakaan, database, internet, atau sumber personal, atau melakukan observasi. Yang keempat itu sintaksnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Kegiatan gurunya itu membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama. Kegiatan peserta didiknya yaitu kembali kepada kelompok, problem based learning semula untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan peserta didik menyajikan solusi yang mereka temukan. Yang kelima, sintaksnya itu menganalisis dan evaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Kegiatan gurunya itu membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Kegiatan peserta didiknya yaitu dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu ada kesimpulan. Eee, Model dan strategi pembelajaran yang tepat pada pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung adalah problem based learning dan project based learning. Kemudian media pembelajaran efektif untuk mata pelajaran ini adalah LCD proyektor, tampilan PowerPoint, serta menggunakan AutoCAD, internet, software, dan komputer atau laptop dan lain-lain yang mendukung pembelajaran ini. Lalu tahap pelaksanaan project based learning dan problem listening ada 5, yaitu yang pertama proses orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.